Halo, assalamualaikum gengs. Kita balik lagi dalam acara tidak jelas. Jadi kali ini kita akan membahas kenapa, bagaimana jika, what if an entrepreneur read Marx books gitu ya. Jadi bagaimana jika seorang entrepreneur itu membaca bukunya Marx dan turunannya gitu ya. Mungkinkah itu terjadi itu kan buat kita kan itu sangat paradoksikal sekali ya gitu ya, kalau misalkan Marx yang anti dengan bisnis gitu ya, anti dengan kapitalisme, terus kita justru mengangkat Marx sebagai ini apa namanya, gagasan dasar dalam kita berbisnis gitu, maka jadi seperti apa ya, mungkin akan jadi apa yang kita sebut sebagai koperasi gitu ya, yang kita kenal sebagai koperasi sekarang itu yang digagas oleh Dr. Andes Muhammad Hatta gitu. Apakah ini juga sudah kejadian dengan di dunia gitu ya? Kejadian sebenarnya apa sih yang menyebabkan koperasi itu gagal, terus eh, apa namanya, apakah pandangan-pandangannya Marx di dalam bisnis itu sebenarnya tidak bisa diimplementasikan gitu ya, karena kita melihat bahwa koperasi di Indonesia itu tidak greget gitu kan. Dan oke, kalau menurut saya gitu ya, bahkan oh ya, kita bahas yang lain dulu ya, kayak misal kita lihat analisis bisnis consulting dari BCG gitu ya, yang menggunakan persamaan matematikanya Marx gitu ya. Dia mengatakan di BCG kalau menentukan sebuah harga untuk bisa jadi sesuatu yang stabil dan sustain, maka harga yang barang yang ditentukan itu uh, haruslah linear dengan apa namanya, cost production ya, price harus linear dengan cost gitu. Kalau enggak barangnya itu enggak akan stabil itu ya, enggak apa namanya, jadi tidak akan dikonsumsi lagi gitu. Dan menurut bagi saya ya, BCG itu sudah mengkritik kapitalisme gitu ya, kalau dia menggelembungkan uang gitu kan pakai harga yang misalkan jauh melebihi cost production itu kan, ya otomatis harganya nggak akan stabil, dan itu berdampak pada uh, krisis ya, pada krisis yang disebut sebagai tidak sustainnya dari Bruce Henderson di Boston Consulting Group. Nah, di sini ada indikasi bahwa bahkan BCK ya, yang seorang konsultan di bisnis sendiri yang cukup terkenal itu membahas tentang gimana bisnis itu berjalan kalau kita menggunakan metodenya si Marx gitu. Bukan hanya di BCK, termasuk juga di McKinsey yang terang-terangan juga mengangkat kalimat-kalimatnya Zhang Paul Shart, yang dimana dia itu seorang aktivis kiri. Nah, artinya di begitu juga dengan Whelan gitu ya, ketika dia menggagas tentang sustainable development gitu. Dia mengangkat gimana supaya bisnis itu lebih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, sementara kalau kita lihat ya dalam The Capital itu ya, yang The Capital itu bukan maksudnya yang kapitalis gitu ya, yang melihat bahwa uh, wealth itu harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya gitu, kayak sesuatu yang greedy gitu kan ya. Terus ada sebuah sistem struktur yang sosial yang akan terbentuk jadi relasi tuan dan budak gitu. Tapi justru McKinsey melihat
bukan McKinsey juga, bukan hanya McKinsey gitu ya, tapi termasuk Sanderson dan Whelan di Sustainable Development itu melihat masyarakat itu lebih politis ya, lebih cenderung gimana masyarakat itu bisa lebih hadir di dalam bisnis itu sendiri gitu kan. Jadi dia mengangkat kesetaraan juga gitu, nggak cuma meningkatkan produksi dan menurunkan cost production, terus harga bisa lebih diterima banyak di masyarakat gitu, tapi juga harus linear supaya sustainable gitu kan, harus ngikutin aturan lingkungan, eco friendly gitu kan. Itu kan pandangan-pandangan yang saya lihat itu cukup agak sosialis ya kalau dari Whelan ya. Kalau Bruce Anderson itu udah Marxis banget dan secara matematis gitu ya. Kalau kalau dari McKinsey mungkin pandangannya gagasan-gagasan yang sifatnya itu value, bahkan bukan di matematis ya, tapi di value gitu. Nah, oke, kita udah memaparkan beberapa konsultannya. Terus bagaimana jika ini memang benar-benar dilakukan oleh entrepreneur itu sendiri gitu? Apa yang akan terjadi? Ya, seperti dugaan saya pada awalnya ya. Mungkin sistem bisnis ini yang disebut sebagai koperasi, apa yang dikatakan oleh si Dr. Andes Muhammad Hatta ya, yang digagas oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, tujuannya itu untuk menghilangkan struktur sosial itu sendiri gitu. Kayak misalkan kita, jadi kalau misalkan bisnis dilakukan secara koperasi itu menganggap bahwa rekan yang lain itu sebagai komrade ya, gimana ya, bukan kondisi tuan dan budak kayak sistem kapitalisme dari orang yang ngasih duit ke pegawainya gitu ya, tapi orang yang membagi hasil gitu. Jadi pekerja dan yang request pekerjaan itu relasinya itu bukan atas dan bawah ya, tapi sebagai partner gitu. Jadi ada kesetaraan di sana, dan mungkin gagasan inilah yang sebenarnya menjawab apa yang dikatakan sama ide utopianya si Marx itu ya. Saya pikir koperasi itu sebenarnya cukup bagus, tapi kenapa sistemnya susah diimplementasikan di Indonesia? Karena saya menduga bahwa kebutuhan manusia itu yang pengen jadi entrepreneur itu greedy gitu loh. Jadi manusia orang di Indonesia itu nggak sadar diri tentang kegridiannya. Jadi kalau saya bisa menjadi seorang tuan ya, kenapa dunia ini harus dibikin setara itu kan. Jadi pandangan-pandangan yang seperti itu yang membuat koperasi itu tidak bisa berkembang gitu. Jadi misalkan ada jadi hasrat untuk ingin menonjol ya, pengen jadi spotlight tuh, pengen tampil panggung ya, pengen terlihat mencolok, itu adalah salah satu beban koperasi gitu. Jadi beban itu bukan maksudnya dia harus membayar sesuatu kepada masyarakatnya itu ya, bukan masyarakatnya, pegawainya itu, tapi beban karena yang nyampahin koperasi itu. Jadi kenapa orang menganggap sistem koperasi itu gagal? Karena kebanyakan dari mereka itu greedy, kepengen jadi CEO relasi tuan dan budak. Dia kepengen menghadirkan itu gitu ya. Jadi ketika ada orang pengen dia itu kepengen memakan uangnya itu sendiri gitu. Kayak misal kita dapat proyek nih, daripada itu kita bagi dalam bentuk koperasi ya, ini ada proyek, kita bagi dengan pekerja kita, ini kalian nanti dapatnya berapa, nilainya sekian, nanti dibagi gitu. Sementara kalau misalkan
kapitalis uang 80 juta, mungkin 5 jutanya dipakai buat pegawai, dia yang menentukan gitu. Tidak ada demokratisasi ketika dia berbisnis gitu. Itulah yang bikin koperasi itu gagal, karena adanya orang-orang greedy gitu ya. Jadi ada korupsi di sana gitu. Maka sebenarnya kalau misalkan kalian nggak seorang CEO dan dia bikin PT dan itu bukan sebuah koperasi, itu biasanya itu memang dianya sendiri itu udah korup gitu. Oke. Kalau kita balik lagi ya. Kenapa apa yang akan terjadi jika seorang entrepreneur itu membaca Das Kapital gitu? Ya, yang tadi lahirlah sebuah koperasi, kemudian dia akan melihat bahwa karyawan itu tidak ada ya, jadi yang ada itu adalah partner itu ya, comrade. Terus diskusinya itu jadi diskusi politis ya. Jadi misalkan ini uangnya nanti kalian baginya seperti apa, jadi lebih lebih humanis gitu ya, lebih menganggap orang manusia itu manusia, bukan seperti alat gitu ya. Nggak kayak misalkan kita entrepreneur yang sifatnya itu atasan bawahan, relasi-relasi yang kolonial gitu ya. Saya pikir itu bukunya Marx itu bagus ya untuk entrepreneur untuk mengkaji lagi gitu ya, sistem relasi, struktur kuasa di dalam sebuah perusahaan gitu kan. Apakah itu sesuatu yang lebih sustain daripada kesetaraan gitu ya, relasi kuasa dengan kesetaraan, mana yang lebih sustain gitu. Padahal itu juga sudah di anut juga oleh para konsultannya kayak BCG, McKinsey sama Wayland. Tapi kenapa di Indonesia tidak berjalan? Karena juga selain itu juga orang Indonesianya sendiri itu kurang belajar itu ya. Rata-rata yang jadi pengusaha itu hoki aja gitu, dia dapat uang, dia jago untuk nipu orang gitu ya, nipu bawahannya. Misalkan saya dapat 80 juta, yang saya bayar ke karyawannya itu 5 juta gitu kan. Dan di Indonesia kan kolonial banget ya, jadi kenapa struktur yang seperti itu lebih bertahan, karena ya memang karena Indonesia itu negara kolonial, masih kolonial itu, masih bodoh lah namanya gitu. Makanya ya itu tidak berjalan ya. Coba kalau itu dijalankan di Swedia itu, atau di mana negara-negara kayak Denmark, relasi kelas kalau pekerja itu mungkin lebih setara ya daripada seorang di Indonesia itu. Kalau di Indonesia itu kesannya kayak ya tuan budak, ya maunya sendiri loh ditipu sama gua gitu di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.